dosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Melalui program ini, saudara, kiranya Tuhan membukakan pikiran kita untuk melihat, menemukan dan memiliki kebenaran yang mengubah hidup kita. Saudara, selama ini kita sering menyebut-nyebut kata motivasi. Biasanya kata motivasi
dalam lingkungan gereja dikaitkan dengan pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sebenarnya motivasi itu dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini dengan motivasi yang benar. Sebelum membahas hal ini, kita terlebih dahulu meninjau secara etimologi kata motivasi. Motivasi berasal dari kata dalam bahasa Latin movere, yang artinya bergerak. Kata movere memberikan impresi yang jelas atau menunjuk sesuatu yang jelas, yaitu sebuah keaktifan, dinamika yang dinamis kepada sesuatu yang berkembang dan progresif. Secara etimologi, kata motivasi dari kata movere tadi artinya sesuatu yang aktif dan dinamis yang menggerakkan sesuatu sehingga terjadi sebuah perkembangan atau progresivitas. Kalau dalam bahasa Indonesia kata motivasi dari kata motif yang secara umum berarti sebuah dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Motivasi dorongan ini jelas yang membangkitkan suatu tindakan, menggerakkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku, tetapi kondisi internal yang kompleks di dalam diri seseorang. Tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dari tingkah laku seseorang, dari tindakan seseorang, nampak motivasinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini sejajar dengan kata movere yang telah kita singgung. Dengan penjelasan ini, saudaraku sekalian, dapat ditarik konklusi atau kesimpulan bahwa motivasi menunjuk kepada sikap hati yang menghasilkan suatu dorongan untuk berbuat sesuatu secara konkret. Itulah sebabnya dalam buku-buku, khususnya dalam buku yang menulis teori motivasi, penulis mengatakan bahwa motivasi menentukan kuat lemahnya tingkah laku atau gerakan untuk mencapai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Saudaraku, motivasi pada dasarnya timbul dilandaskan pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Motivasi daya dorong yang mengakibatkan seseorang atau anggota organisasi rela mau mengarahkan dan mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga waktu, guna menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi saudaraku sekalian, betapa besar
peran motivasi ini dalam kehidupan. Sebab itulah yang akan membuat peta dalam kehidupan seseorang. Akan menentukan keadaan atau takdir seseorang. Jadi kalau seseorang memiliki motivasi yang salah, sudah pasti peta hidupnya juga salah. Keadaan hidupnya juga pasti buruk. Ia mentakdirkan dirinya atau mengubah dirinya berkeadaan negatif. Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh premis dari apa yang dimiliki orang tersebut. Premis itu artinya sebuah asumsi mengenai apa yang dipandang benar atau baik. Premis ini dibangun dari sebuah pengalaman panjang yang diterima seseorang sejak kecil. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia alami. Itu membangun premis, asumsi yang dianggap benar dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Dari premis inilah maka terbangun motivasi. Kalau seseorang dari kecil memandang bahwa yang membahagiakan adalah uang, hal itu diterima atau diperoleh dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan juga yang dia rasakan. Dia lihat, dia dengar dari orang tuanya, dirasakan juga. Senang punya uang bisa beli sepeda, ya. Senang punya uang bisa beli motor. Setelah besar senang punya uang bisa beli mobil. Lebih kaya lagi senang bisa beli pesawat terbang. Sehingga motivasi hidupnya adalah memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Sebab premisnya adalah uang semakin banyak berarti semakin bahagia. Dan memang faktanya dengan uang orang bisa membeli segala sesuatu. Dengan uang orang bisa memutarbalikkan fakta di pengadilan. Dengan uang orang bisa meraih kehormatan. Dengan uang orang bisa meraih kekuasaan. Pedagang-pedagang yang tidak memiliki kekuasaan dalam ranah politik dan pemerintahan bisa membeli kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahan melalui uang atau dengan uang. Itu fakta. Dengan uang orang bisa memuaskan kepuasan libidonya. Ia mencari perempuan macam apa, umur berapa, dia bisa lakukan. Dengan uang orang bisa menjadi tenar, populer. Dengan uang orang bisa mempengaruhi orang lain. Siapa yang tidak ingin memiliki uang yang terhimpun dalam kekayaan? Nah, melihat, mendengar, dan mengalami hal ini atau hal yang berkaitan dengan uang atau kekayaan, maka motivasi hidup orang kemudian adalah mengumpulkan, menimbun banyak uang. Dan hal itu menjadi sesuatu yang integral dalam hidup orang tersebut. Tidak terpisahkan. Melekat.
menjadi nafas hidup. Wah, kalau sudah begini berat. Begini berat. Walaupun kemudian dia ke gereja, karena memang orang harus beragama, ya. Selain membutuhkan pertolongan Tuhan untuk masalah usaha dan bisnisnya, nah uang lagi kan yang jadi tujuan, bukan Tuhan. Ia juga tidak memasuk neraka. Orang ke gereja, menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta. Tetapi semua itu dilakukan dengan premis uang membahagiakan. Banyak uang bisa melakukan segalanya. Hari ini banyak orang menjadi rusak. Rusak. Sungguh-sungguh menjadi rusak. Karena dunia telah menjadi begitu materialistis. Uang dianggap sebagai value yang menentukan keagungan, kemuliaan seseorang. Uang menjadi value yang menentukan kualitas. Dan faktanya memang begitu, kalau orang kaya itu lebih terhormat. Atau ya sekarang kalau ngomong jujur ya pasti terhormat dibanding orang miskin. Orang sudah tidak melihat kelakuan sebagai value. Kepribadian yang baik, yang santun sebagai value. Ini sudah kacau, saudaraku. Dunia ini sudah kacau luar biasa, kacau sekali. Orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi rohaniwan. Nah sekarang kan menjadi rohaniwan tidak harus sekolah teologi ya. Artinya ada gereja-gereja yang dengan mudah mentahbiskan seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi yang memadai dan belum memiliki moral yang teruji sudah jadi pendeta. Memang jenjangnya pendeta pembantu. 4 tahun kemudian ya mau menjadi pendeta muda. Belum puas menjadi pendeta muda lalu jadi pendeta penuh. Apalagi kalau orang itu kaya. Bisa memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan, menjadi pemimpin komunitas itu betapa lebih cepatnya dari membangun persekutuan, ya, dari membangun persekutuan 10-15 orang, ya. Setiap kali selesai kebaktian menyediakan makan malam, belum pulangnya diberi bungkusan apa gitu. Dari 15 orang dalam waktu 1 tahun jadi 150 orang. Secara rutin nanti dibawa jalan-jalan gratis. Acara-acara lain bisa diselenggarakan ketika tuan rumah berulang tahun. Makan dan pesta-pesta lebih besar. Lama-lama bikin kebaktian hari Minggu. Dari 250 anggota yang ikut kebaktian 40 lah. Terus bertambah lagi sampai ratusan. Lalu si tuan rumah dengan mudah jadi pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Padahal premisnya masih yang tadi saya katakan, kekayaan. Apa yang mau diajarkan kepada jemaat? Padahal Alkitab mengatakan mengasihi dunia, mencintai dunia itu permusuhan dengan Allah. Orang yang memiliki premis bahwa kekayaan itu membahagiakan, itu orang yang mencintai dunia. Jadi orang yang
berpikir bahwa dunia bisa membahagiakan, dunia bisa membuat hidupnya lengkap, tentu dengan fasilitas-fasilitasnya. Itu orang yang mengasihi dunia, yang sama dengan menyembah iblis. Yang mengerikan yang kita tidak bisa bantah adalah Tuhan seakan-akan diam. Dan kalau Tuhan diam, dipahami sebagai Tuhan mentolerir, meridoi. Apa salahnya sih? Punya uang, beli ini, beli itu, punya rumah, punya mobil, punya apartemen, punya villa, punya ini, punya itu. Apa salahnya? Nggak ada yang dirugikan. Apa salahnya? Belum lagi kalau memberikan bantuan, dukungan ke gereja, ke pekerjaan misi. Loh, bantu pekerjaan Tuhan kok. Memberi sumbangan. Apa salahnya? Jadi manusia macam ini. Dipandang wajar. Tetapi saudaraku, Tuhan melihat hati. Kalau seseorang menilai sesuatu, memandang dan menganggap sesuatu bisa memberikan kelengkapan hidup, kebahagiaan, itu percintaan dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Sulit loh saudara untuk bisa mengenakan kebenaran asal ada makanan pakaian cukup. Di dunia kita hari ini sulit. Saya sendiri sebagai pendeta berjuang bagaimana merasa aman hanya di dalam Tuhan. Bagaimana merasa aman, sukacita di dalam Tuhan. Soal nanti ya kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ini bukan berarti lalu kita menjadi ceroboh ya saudaraku. Tapi jangan merasa bahwa dengan memiliki kekayaan kita lebih aman. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanggulangi. Ada apa emangnya? Oke, kalau mengenai hal-hal yang bersifat dunia, apakah itu menyangkut hukum, ancaman yang bisa diselesaikan dengan uang, oh bisa. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan kekal. Uang tidak berdaya sama sekali. Maka dikatakan sebagai mamon yang tidak jujur, artinya tidak bisa dipercayai. Nah, kembali soal motivasi yang saya kemukakan di awal pemberitaan firman ini. Sesuatu yang ada dalam diri kita yang menggerakkan, yang mendorong kita melakukan segala sesuatu. Kalau motivasi kita adalah mengumpulkan uang atau punya uang, demi supaya kita aman, nyaman, bahagia. Kita membinasakan diri kita. Saudara. Mungkin uang yang kita harapkan tidak banyak. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Keberanian untuk meletakkan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ada syair lagu yang saya gubah, yang kalimatnya begini. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu,
Kalau Tuhan yang tidak kelihatan menjadi kebahagiaan kita, kita akan berjuang dan berusaha untuk bisa bertemu secepat mungkin. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Semua hanya semu belaka. Tapi siapa yang bisa berkata semua hanya semu belaka? Sedikit kalau ngomong bisa, tapi meyakini dan mengenakan dalam hidup hampir tidak ada. Karena premis yang dibangun dari muda, dari kecil, uang kekayaan membahagiakan. Uang kekayaan buat aku lengkap, uang kekayaan buat aku terhormat, uang kekayaan buat aku diterima orang, uang kekayaan buat aku mempengaruhi orang, uang kekayaan bisa membeli kedudukan, kekuasaan, uang kekayaan bisa mengatur dan memutarbalikkan fakta atau hukum. Premisnya sudah begitu. Kalau sudah begitu ya susah, saudara. Nah, oleh sebab itu kebenaran firman yang harus mengubah cara berpikir kita. Merubah. Ya. Jangan hanya memiliki rumusan-rumusan teologi di dalam pikiran, tetapi premis dasar belum berubah. Motivasi hidup belum berubah. Semua dalam bentuk formula, definisi teologis, dan rumusan definisi tuntunan moral etika Kristen. Tetapi pada dasarnya seseorang belum keluar dari kubangan premis yang salah itu. Sehingga motivasinya juga masih salah. Dan banyak orang tertipu, merasa diri ada dalam track yang benar, di jalur yang benar, ya, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang setia, menjadi aktivis gereja yang baik, yang setia, menjadi pendeta yang baik dan setia, padahal jauh dari standar kebenaran, jauh dari standar hidup anak Tuhan. Apalagi kalau gereja menghargai harta, mengajarkan kemakmuran duniawi, maka rusaklah bangunan atau hancurlah bangunan atau tak pernah terbangun bangunan iman Kristen yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, pada dasarnya kekristenan membangun premis yang baru dalam kehidupan individu. Premis artinya asumsi yang mendasar yang dianggap benar atau diakui benar. Asumsi yang menjadi landasan dari semua pandangan seseorang. Jadi premis ini pasti menentukan bagaimana seseorang memandang tertentu, memandang sesuatu. Ya.
Premis ini dibangun dari pengalaman hidup. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apalagi yang dialami. Lebih menggores, mentato jiwa. Kalau seseorang dari kecil premisnya adalah uang membahagiakan, uang membuat hidup lengkap. Nah, semua tindakannya pasti ya dialaskan pada itu. Jadi tidak heran kalau banyak orang yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta. Bahkan ketika sudah ada di usia senja, sudah uzur, masih saja merasa bahwa harta yang menopang kebahagiaannya. Tak disangkal ada banyak ini, saudara. Orang-orang yang berumur tetapi masih materialistis. Dia merasa dengan uang dia bisa melindungi diri, melindungi keluarga dan keturunannya. Ya, memang kekuatan uang itu besar sekali, kekuatan sosialnya luar biasa. Tetapi uang tidak segalanya, jangan lupa. Nah, kekristenan mesti mengubah premis ini. Maka Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi utamakan bagaimana memiliki kerajaan surga. Artinya hidup sebagai warga kerajaan surga yang baik. Entah kamu wanita atau pria, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, tidak masalah. Ya. Maka Tuhan mengatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Maka Tuhan mengajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang teraniaya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini kan hal-hal yang tidak diajarkan dunia. Bahkan banyak ajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dengan dunia. Nah, kekristenan itu merubah premis. Kalau premisnya terubahkan, maka motivasi hidupnya pun juga diubahkan. Sering kita di gereja mendengar orang berkata, motivasi, miliki motivasi yang baik. Bagaimana orang bisa memiliki motivasi yang baik kalau premisnya tidak baik? Bagaimana orang memiliki motivasi kalau motivasinya tidak baik? Dan motivasi itu terbangun dari premis yang dimiliki orang itu, saudara. Yang menyedihkan, yang ini menjadi keprihatinan kita, ya. Gereja lebih menekankan liturgi, seremonial. Yang penting bagaimana datang ke gereja, mengikuti kebaktian. Kebaktian dibuat seagung-agungnya, kebaktian dibuat sehikmat-hikmatnya. Seakan-akan, saudara, dengan kebaktian yang hikmat, yang agung, yang sakral itu, yang dipandang sakral, walau belum tentu sakral, saudara, ya, itu Tuhan diperkenan. Mereka sudah memenuhi atau sudah sekian persen dengan persentase yang besar memenuhi tugas keagamaan. Mestinya yang mendapat tekanan adalah pengajaran yang merubah mindset, yang memperbaharui cara berpikir.
membangun premis yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berkata, dunia ini bukan rumahmu. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Di bagian lain, firman Tuhan mengajarkan asal dan makan makanan pakaian cukup. Hartamu di surga. Apa yang kau miliki hari ini milik orang lain, artinya milik Tuhan. Dan banyak lagi. Ini kan sebuah usaha untuk merubah premis. Asumsi yang dipandang paling benar, yang menjadi dasar landasan orang menilai, menganalisa, memutuskan. Jadi kalau premisnya salah, tuh motivasi hidupnya salah, semua salah. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Apanya? Isi konten dari Injil itu, saudara. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, ya, yang dijelaskan lagi dalam bentuk nasihat-nasihat di dalam tulisan rasul-rasul. Ini Injil. Jadi jangan berpikir bahwa Injil itu hanya satu statement, percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Nah, itu kan hanya judul, saudara. Memberitakan Injil itu artinya mengajarkan suatu ajaran. Mengajarkan Injil artinya, memberitakan Injil maksud saya, artinya mengajarkan suatu ajaran. Mengajarkan suatu kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, supaya ia bisa mengajarkan. Dari ajaran inilah premis hidup seseorang diubah. Dari premis hidup yang diubah ini, maka motivasinya diubahkan. Kalau sebelumnya tendensinya ke dunia, sekarang tendensinya ke surga. Tadinya tendensinya ke kerajaan fana dunia ini, sekarang kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Nah, itu tujuan. Nah, kalau sampai gereja hanya menyediakan jasa kebaktian, jasa liturgi, jasa misa, itu penyesatan, itu penipuan, saudaraku. Gereja harus menekankan ajaran Tuhan Yesus. Dari ajaran-ajaran yang diajarkan tersebut, saudaraku, gereja Tuhan Yesus diubahkan. Gereja Tuhan Yesus dibaharui, saudara. Sayang, saudaraku, orang tidak mengerti hal ini, maka yang terjadi adalah membangun orang-orang beragama yang fanatik terhadap gerejanya, sampai fanatik terhadap pemimpin gereja organisasi, pemimpin gereja secara organisasi, pemimpin organisasi gereja itu, tapi tidak fanatik terhadap Tuhan dan kerajaannya. Saya pernah meratapi hidup saya beberapa tahun lampau. Setelah menjadi pendeta sekian, bukan belas tapi puluh tahun, saya merasa belum rohani. Bahkan saya belum merasa lahir baru, walaupun sebelumnya saya mengakui lahir baru. Secara rumusan, saya mengajarkan kelahiran baru. Jangan ragukan kemampuan saya menjelaskan soal kelahiran baru. Karena saya dosen,
dari sebuah sekolah tinggi teologi yang mengajarkan etika Kristen dan yang mengampu mata kuliah sistematika teologi. Tetapi jangan kita merasa apa yang kita yakini, jujurlah merasa apa yang kita alami. Wah, kita bicara mengenai kebenaran tapi kita masih mengharapkan memiliki kelengkapan hidup atau kewajaran hidup yang menurut kita membahagiakan. Sampai kemudian kita meratapi diri dan berkata dalam hati, aku belum ada di tempat yang tepat di mata Tuhan. Nah, mulailah kita melekat, mencari Tuhan. Bukan hanya berkutat di ilmu teologi yang kita miliki, tapi juga menghampiri Tuhan. Dalam pengalaman konkret, sebab kalau Tuhan itu nyata, Tuhan bisa dialami. Ya, saya tidak mengajarkan Anda jadi mistik atau mistis yang tidak karu-karuan, tetapi saudara dan saya memang harus mengalami Tuhan. Tuhan itu real, saudaraku. Ya, kalau dukun bisa bertemu dengan pengasuhnya, kita bisa bertemu dengan pengasuh kita, Roh Kudus. Kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan di situ banyak hal yang kita bisa terima atau kita alami. Ya, premis-premis salah di dalam diri kita dibongkar Tuhan, saudaraku. Tuhan membukakan rahasia firman-Nya di dalam pikiran kita. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Harus ada kehausan. Kehausan untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan walaupun kita belum benar waktu itu, belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita berusaha bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk mengalami Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mulai membuka pikiran kita. Kita menjadi orang Kristen yang setia ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi rohaniwan, tapi masih mengharapkan dunia bisa memberikan kenyamanan. Ya, sampai akhirnya kita bisa berkata bahwa tidak ada yang kita harapkan lagi di bumi ini. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Ya, harus dirasa, bukan hanya diyakini, diketahui, dirasa. Saya sering ke daerah, ya di luar kota Jakarta maksud saya, menyampaikan ceramah, seminar-seminar. Beberapa kali saya ketemu orang-orang muda atau setengah baya, atau ada yang sudah tua juga, lulusan sekolah teologi. Ada STH di belakang namanya. Apalagi kalau sudah MTH. Ya, mengajak setengah debat atau memang terang-terangan mengajak debat. Merasa punya sesuatu di pikirannya, saudara. Saya melihat begitu sedih, saudara. Saya bukan tidak mau debat, saya telah menyelesaikan studi juga. S1, S2, S3. Bukan di sekolah yang 1 tahun mendapat gelar. Masing-masing periode 4 tahun. S1 4 tahun, S2 4 tahun, S3 4 tahun. Harus mengerti bahasa Yunani, Ibrani, harus belajar Alkitab dengan benar. Mengertilah teologi itu apa, mengerti. Tetapi orang-orang ini merasa punya STH, MTH itu sudah merasa sudah memiliki kebenaran. Kebenaran kan tidak hanya dimengerti di dalam pikirannya, tapi dialami, saudaraku.
Jadi dalam pikiran dia mengajarkan motivasi hidup, motivasi pelayanan, bagaimana hidup melayani Tuhan. Tetapi motivasi yang sesungguhnya, yang di dalam jiwanya belum benar. Ini betapa liciknya loh saudara hidup ini, saudara. Ya, artinya betapa liciknya batin atau hati manusia. Ia merasa sudah mengerti kebenaran, sudah melayani Tuhan, sudah berkorban lagi. Tapi sebenarnya motivasinya adalah bagaimana hidup nyaman di bumi. Dengan hormat, pangkat, dengan kekayaan, ya. Sekecil apapun yang dimilikinya, tapi bisa membuat dirinya hidup wajar. Dimanusiakan, eksis. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu langkah yang susah dilakukan. Tapi kalau bisa itu luar biasa. Filipi 2 dari ayat 5. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan seperti manusia, yang memang menjadi manusia. Sebagai hamba, dia mati di kayu salib. Taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Berarti Tuhan Yesus sendiri melepaskan semua haknya. Semua kenyamanan. Semua kenikmatan hidup. Dipandangnya tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki prinsip ini. Tidak boleh tidak. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, maksud saya Allah anak, yang menerima kekuasaan dari Bapa di surga, memerintah jagat raya, menciptakan bumi ini dan memerintahnya, sekarang mengosongkan diri menjadi manusia. Siapa kita? Tuhan Yesus mengosongkan diri, kok kita malah mau mengisi diri dengan dunia ini. Kita mengisi diri dengan Tuhan. Kita isi diri kita dengan kebenaran-kebenaran. Kita isi diri kita dengan gairah, dengan spirit Tuhan Yesus yang pernah Tuhan Yesus kenakan dalam hidup di bumi ini. Sampai kita bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dunia harus ditinggalkan. Harus. Dunia harus ditinggalkan. Dunia bukan rumahku. Hidup di dunia ini hanya persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Kalau agama memang tidak jahat, tidak ada yang jahat lah, ya. Agama menuntun orang kepada kebaikan. Tetapi kekristenan itu membuat manusia menjadi lain. Artinya tidak menjadi manusia seperti yang lain. Menjadi manusia Allah, man of God. Dan Tuhan Yesus itu teladan kita, saudara. Teladan kita. Tidak ada teladan lain. Tidak ada. Makanya para pendeta rohaniwan, pembina rohani harus seperti Tuhan Yesus. Mesti. Supaya jemaat meneladani. Jangan memiliki gaya hidup yang beda. Beda dalam arti yang tidak bisa diikuti. Saya paham ada orang-orang yang memang harus full timer, ya, tidak memegang pekerjaan
sekuler atau pekerjaan di luar gereja. Tapi jangan kemudian keadaan ini memberikan satu ciri seakan-akan memberi nilai lebih dari orang yang dagang atau kerja di perusahaan swasta atau pemerintah. Jangan begitu, saudara. Nah, inilah yang membuat kemudian orang Kristen tidak menemukan figur sosok yang dapat diteladani atau dicontoh. Sebab unik pemimpin ini, pemimpin agama ini unik, yang tidak bisa diteladani sama sekali karena berkeadaan beda. Mestinya walaupun dia full timer, walaupun dia tidak bekerja sebagai pengusaha, pedagang, karyawan, ya ianya sepenuh waktu mengurusi pekerjaan gereja, tetap dia bisa dicontoh, kemanusiaannya tidak hilang. Makanya kalau ada peraturan-peraturan tertentu untuk para rohaniwan yang tidak umum, itu justru bisa malah menyesatkan. Misalnya kalau contoh sederhana ya, rohaniwan tidak boleh pakai pakaian biasa, harus pakai pakaian khusus misalnya. Satu, yaitu masih nggak terlalu prinsip, saudara. Ya, kalau rohaniwan harus pakai atribut ini gitu misalnya, itu jadi membuat absurd, jadi kacau, jadi aneh. Hidup Kristen yang sesungguhnya itu macam apa? Nah, ini yang tidak disadari. Kekristenan sudah jadi agama. Jadi Injil yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan itu jadi tidak bisa diajarkan sepenuhnya. Saudara tahu Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil usia 30 tahun. Sebelum itu apa yang dilakukan? Ya, hidup wajar seperti yang lain, bro. Ya, supaya gaya hidup, cara hidupnya bisa dicontoh. Seandainya Tuhan Yesus terlibat dengan banyak dosa, misalnya terlibat dalam pembunuhan, pencurian, Tuhan Yesus itu kawin cerai gitu ya saudaraku, dia punya banyak pasangan, nggak ada yang dicontoh. Orang-orang kan berkata, ini dari Nazaret kan, oh ini bininya 10 nih gitu. Apa yang dicontoh? Oh ini tukang pukul dulu nih. Apa yang bisa dicontoh? Justru karena Tuhan Yesus hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal, dan tetap hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, ia bisa dicontoh. Ia bisa diteladani. Motif hidupnya bisa dikenakan. Itulah saudaraku. Inilah Kristen yang sesungguhnya. Saudaraku, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kalau saudara mau mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini, Anda bisa mendownload di internet Erastus Sabdono, Truth Media, ya. Saudara akan mendapatkan banyak kebenaran di situ. Rehobot, saudara akan dapat banyak kebenaran yang merubah hidup saudara. Senang kami bisa membagikan firman yang mengubah hidup saudara, sehingga saudara bisa dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Sola Gracia. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Skalanya
menjadi kenangan api kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa.